Assalamualaikum a'izzail musyahidin, ayyuhat talibat wat talibun. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Arab untuk kelas 7, masih pada bab 2, pertemuan kedua, yaitu al-marafiq wal adawah al-madrasiyah. Kita akan membaca dan menerjemahkan pada bab 2 ini al-qiraah wa tarjamah fid darsi tsani. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah kata sifat dan arah mata angin. Iqra'u wa tafahamu. Bacalah, nanti setelah kalian mendengarkan video ini, kalian membaca, silakan di buku paket bahasa Arab halaman 34-36 dan pahami ya. Al-jihatu arah mata angin, as-sifatu kata sifat. Kita akan membahas terlebih dahulu kata sifat. Dalam buku mungkin hanya beberapa, tapi ibu tambahkan sebenarnya lebih banyak lagi, tapi cukup mungkin sekian aja dulu untuk kata dasar ya. Dari kata sifat ini kamu bisa menambahkannya, bisa mencari di kamus bahasa Arab online Al-Ma'ani, atau bisa juga kalian mencari di Google Translate. Tapi sebaiknya kalau kamu mencari di Google Translate, tanyakan terlebih dahulu ke ibu ini betul atau tidak, karena banyak dari Google Translate itu yang kurang pas. Ini adalah kata sifat, dibedakan dari muzakkar dan muannas. Ya, tetap harus dibedakan muzakkar muannasnya. Dan ini adalah kebalikannya, al-mudaduhu. Kebalikan dari kata yang di sini. Nazifun, nazifatun, bersih. Lawan katanya wasihun, wasihotun, kotor. Nah, untuk membedakan menulis mudzakkar muannas, ini huruf akhir ya. Huruf akhir yang tadinya tanwin domah, atau bisa juga tanwin apa aja ya. Ini di akhir kata ini bisa fathah, bisa domah, bisa kasroh. Nah, untuk dijadikan muannas, kalian tinggal tambahkan ta marbutoh, bisa terpisah, bisa tersambung, tergantung hurufnya. Nanti huruf akhirnya ini harus fathah. Huruf akhirnya harus fathah. Yang tadinya di sini doma harus fathah. Ya, sebelum tun, sebelum ta marbutoh. Wasi'un, luas. Lawan katanya dayyikun, sempit. Kata dayyikun, ini jika harokat berada di bawah tasydid itu dinamakan kasroh, maka harus bunyinya i ya, sama seperti ini. Jika harokat di bawah kasroh itu jika di bawah harokat ini harokat baris ini nih di bawah tasydid, maka itu dibaca kasroh, harus bunyinya i. Dayyikun, dayyikotun, sempit. Jamilun, jamilatun, bisa berarti bagus, indah, cantik, ayu, mempesona, bisa. Qobihun, qobihatun, lawan katanya jelek. Jadidun, jadidatun, baru. Qodimun, qodimatun, lama, usang. Lama atau usang. Mahirun, mahiratun, pintar. Jahilun, jahilatun, bodoh. Makanya tidak boleh jahil ya. Yang jahil itu namanya bodoh kalau dalam bahasa Arab. Kita teruskan. Ini masih kabirun, kabirotun, besar. Soghirun, soghirotun, kecil. Kathirun, kathirotun. Ini salah nulis ibu ya. Kathirotun, harusnya ada ta marbutohnya. Banyak. Qalilun, qalilatun, sedikit. Tawilun, tawilatun, panjang.
qasirun, qasiratun, pendek. Sakhinun, sakhinatun, tebal. Raqiqun, raqiqatun, tipis. Ba'idun, ba'idatun, jauh. Qaribun, qaribatun, dekat. Nah, ini tetap kalau dari kata sifat ini sama seperti yang lainnya, kata-kata yang lainnya dalam bahasa Arab harus tetap dibedakan antara mudzakkar dan muannas. Ini untuk penggunaan isim isyarah, untuk penggunaan domir, dan untuk penggunaan kata pasangan yang lainnya. Contohnya misalkan begini. Masjid itu besar. Masjidun. Masjid itu bahasa Arabnya masjidun. Besar itu kabiratun atau kabirun ya. Maka kata masjidun, masjid itu besar, disambungkan dengan kabirun atau kabiratun. Masjidun itu mudzakkar, maka kata sifatnya juga harus mudzakkar. Tidak boleh pakai kabiratun tapi kabirun. Masjidun kabirun. Ibu sengaja tidak tulis, kalian dengarkan ya. Kemudian misalkan perpustakaan itu kecil. Perpustakaan ya. Perpustakaan itu pakai ta marbutoh, al-maktabatu. Maka kata sifatnya pun harus pakai muannas. Jadi al-maktabatu shaghiratun. Misalkan meja itu pendek. Meja al-maktabu. Al-maktabu tidak terdapat ta marbutoh. Jadi kalian memilih kata sifat pendek. Ini bukan qasiratun tapi qasirun. Al-maktabu qasirun. Ya. Buku itu tipis. Buku al-kitabu. Al-kitabu tidak mempunyai ta marbutoh, berarti mudzakkar. Maka kalian harus memilih kata sifatnya yang mudzakkar. Raqiqun. Jadi al-kitabu raqiqun. Bukan al-kitabu raqiqatun. Kalau terdapat kata al-kitabu raqiqatun itu berarti salah. Paham ya? Kalian boleh tulis contohnya, tulis sendiri ya. Kalian insya Allah sudah bisa, ibu yakin. Begitu pula misalkan kalian akan menunjukkan sesuatu dengan kata isim isyarah. Hadza, hadhihi. Ini adalah besar. Hadza, pakainya hadza. Nah itu pakainya misalkan mau hadza, maka hadza kabirun. Pakainya kabirun. Tapi kalau hadhihi kabiratun. Zalika qaribun. Itu adalah dekat. Tilka qaribatun. Itu adalah dekat. Itu paham ya? Sedikit demi sedikit kalian pahami. Ini kita selanjutnya akan membahas tentang al-jihad atau arah mata angin. Arah mata angin ada terbagi dua, arah mata angin pokok dan arah mata angin cabang. Nah, kalau dalam bahasa Arab arah mata angin pokok itu disebut al-jihadul asliyah. Al-jihadul asliyah. Ya, ini yang merah bawah. Al-jihadul asliyah wahia ada barat, utara, timur, dan selatan. Barat dalam bahasa Arab ghorbun atau ghorbiyah. Ini mudzakkar, ini muannas. Syamalun, syamaliyah, utara. Ini mudzakkar, ini muannas. Syarkun, syarkiyah, timur. Ini mudzakkar, ini muannas. Selatan, janubun atau janubiyah.
mudzakkar muannas. Ini adalah arah mata angin pokok ya, kalian harus hafal. Kemudian ada arah mata angin cabang yang dinamakan al-jihatul far'iyah. Ada barat laut, syamalun gharbi. Ada timur laut, syamalun syarqi. Ada tenggara, janubun syarqi. Ada barat daya, janubun gharbi. Kalian ini juga harus hafal ya, cuman 4. Nah, ini adalah arah mata angin secara keseluruhan. Harusnya di sini ada tanda panah. Tadi Ibu belum sempat ngasih tanda panah. Kalian nanti boleh menggambar ini sebagus mungkin, diwarnai biar kalian cepat hafal. Hafalkan dengan lagu. Lagu bisa boleh seperti apa saja ya. Ibu akan kasih contoh lagunya, lagu yang biasa saja. Barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Dalam bahasa Arab, gharbun syamal gharbi, syamalun syamal syarqi, syarqun janub syarqi, janubun janub gharbi. Barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Gharbun syamal gharbi, syamalun syamal syarqi, syarqun janub syarqi, janubun janub gharbi. Gampang ya. Silakan kalian nanti dibuat videonya yang sedang menghafal arah mata angin. Dibuat juga nanti boleh ditulis juga ya, nanti dikirimkan di classroom, nanti akan disediakan di classroom. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa difahami, kalau bisa dihafal dengan baik. Syukran katsiran lihtimamikum. Semoga kalian bahagia selalu dan ilmu ini yang diterima kalian bermanfaat ya. Jika ada yang belum mengerti, silahkan WA Ibu Imas atau chat di classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.